Nah, saya lebih setuju tidak mungkin KLHK bekerja sendiri karena akan banyak mengalami kendala di lapangan. Sudah saja kan di Kejaksaan Agung tuh ada Datun tuh, pengacara negara, mengadvokasi negara terhadap berbagai hal yang merugikan negara. Bisa pendekatannya penagihan, bisa saja nanti datanya kita kumpulkan, kita bersama-sama serahin Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti agar sawit ilegal ini masuk ke ranah penagihan pengacara negara. Ya, Pak Ketua, ya. semua itu harus putusan pengadilan dulu, bukan langsung seperti itu. Jadi begini, ini datang lagi pertanyaan langsung, gambar saya udah beredar Pak. Ini langsung, saya pun kaget, banyak kali udah ada 20 ini. Pak Daruri ini kurang keras katanya. Apa yang keras lagi, udah keras dari kemarin kok. Jadi gini, tolong nggak usah tegang-tegang ya. Ini saya yang jadi ya. Jadi tolong ya, saya kira Pak Sekjen, yang ilegal itu tadi saya tanyakan mau diapakan. Kalau memang ada alas haknya, katanya denda, itu payungnya hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Ya kalau yang tidak, itu kenakan apa? Pidana, cabut dan seterusnya. Ya, ini perlu. Yang selama ini kita bolak-balik, akhirnya ya kalian jadi korban. Aku nggak mau tuh Pak Sudin nggak puasa, kalau puasa udah batal dia, gitu ya itu. Jadi saya karena puasa ya halus-halus saja dulu lah gitu. Ya, jadi walaupun sebenarnya ya gimana ya, saya paham situasi teman-teman ini di KLHK itu, paham Pak Sudin. Tidak seperti itu sebetulnya kenyataannya, tapi faktanya seperti itu karena mungkin ada sesuatu di belakangnya gitu. Jadi maksud saya Pak Sekjen, kita terimalah ini data ini, verifikasi, ya bentuk tim penegakan hukum. Makanya saya ditanya, tolong di Kalimantan Tengah kan udah 3,9 juta, itu udah rata ilegal. Kalau ada pelepasan, tolong konfirmasi ke Gakum, betul nggak ini tanahnya clear and clean. Saya tanya tadi, yang punya kinitapan ini pencucian kasus yang ada atau barang baru? Tolong Pak Gakum, ada nggak verifikasi? Ya enggak dulu, ntar dulu, Gakum belum jawab Pak. Ya itu. Oh tadi udah, tapi lebih baik tolong Pak Gakum kasih kesempatan biar jawab. Kedepannya tolong setiap pelepasan konfirmasi, verifikasi clean and clean kayak ini, di dalamnya ada kebun ilegal dan sebagainya, ya karena itu akan jadi barang bukti, barang di pengadilan, ya ini saya kira itu. Jadi Pak Ketua ini nggak akan selesai, bisa diundur-undur lagi kan, kita harusnya hari ini nggak masuk jadi masuk kan gitu. Itu terima kasih Ketua. Jadi tolong Pak kasih kesempatan Pak Gakum ini, mungkin apa kira-kira idenya gitu. Terima kasih. Yang terhormat pimpinan Komisi 4 DPR RI dan juga seluruh anggota Komisi 4 DPR yang saya hormati, Pak Daruri dan juga Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin saya akan sampaikan. Rencana kerjanya Pak, tadi menindaklanjuti pada rapat raker ya, dengan Ibu Menteri pada tanggal 28 Maret Pak Sekjen ya, di mana diminta untuk segera melakukan verifikasi Pak. Ini ada di kesimpulan rapatnya ya, untuk kegiatan-kegiatan ilegal sawit maupun kegiatan lainnya lah ya. Menindaklanjutin itu kami bersama-sama dengan tim planologi dan juga beberapa dirjen terkait lainnya sedang menyiapkan satu tim Pak Daruri. Jadi seperti diminta oleh Pak Budi tadi, kami menyiapkan tim untuk verifikasi ya kegiatan ilegal di kawasan hutan. Kita fokus waktu itu di Provinsi Riau dan Kalimantan Pak. Dikasih waktu sampai dengan akhir Juli. Ya. Adapun langkah-langkahnya Pak, tentu karena membutuhkan tim, kami akan menyiapkan satu organisasinya, administrasinya, termasuk juga konsolidasi data. Data Pak Daruri ini kami terima pada tahun 2000, karena kami masuk di Dirjen Gakum itu Dirjen Gakum itu ada tahun 2015. Ya, kami sudah mendapatkan informasi itu, kami sudah menyiapkan langkah-langkah waktu itu Pak Daruri. Pak Daruri tahu itu. Ya, kami sudah menyiapkan langkah-langkah itu. Kemudian semua data yang ada, kami juga akan koordinasi dengan sumber-sumber data lainnya. Ya, tadi dikatakan, tapi kita akan fokus di Provinsi Kalteng dan Riau dulu. Ini karena kesimpulan rapat pada tanggal 28 Maret. Kemudian ada langkah lain, tentu setelah konsolidasi data, kami juga koordinasi dengan mitra-mitra kami, tadi termasuk kan dengan Pak Daruri dan teman-teman semua, ya Bapak Ibu kami hormati ada, dan juga kementerian lembaga lainnya, Pak Daruri sampaikan tadi. Kami juga sedang menyiapkan surat verifikasi Pak. Jadi kami akan menyampaikan kepada perusahaan itu, dan kami akan melakukan verifikasi, dan data ini akan kami serahkan ya pada bulan Juli Pak untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Riau
Itu Pak, langkah-langkah untuk pengumpulan datanya. Apa langkah Bapak ketika ada tempat yang kita segel, Ya. saya saksikan ternyata tempat itu sudah ada sertifikat HGU Ya. yang 800 hektar. Langkah hukum apa yang akan Bapak lakukan? Siapa? Ini kan ada beberapa langkah hukum Pak ya. Pertama kan terkait dengan penerbitan sertifikat. Kalau memang itu sertifikat, kemarin itu sedang proses mereka Pak. Ya, kami itu kan sertifikat ada dua Pak. Bisa saja itu merupakan tindakan pidana, tindak kehutanan, ya, yang kami bisa melakukan penyidikan. Ya, namun juga bisa tindak pidana lainnya Pak. Tentu kan kami laporkan kepada pihak-pihak terkait dengan hal tersebut. Ini Pak langkah-langkahnya Pak. Ya, kami sampaikan Pak Dedi, kami melakukan. Makanya kasus-kasus ilegal sawit juga ada yang kami lakukan tindakan Pak. Namun dipertanyakan karena ini banyak sekali jumlahnya, langkah-langkah apa akan dilakukan? Seperti Pak Dauri tanyakan tadi. Pertama kita akan punya Undang-Undang Cipta Kerja Pak. Untuk daerah yang sudah terbangun tentu ada mekanisme pasal 110A. Tapi juga ada yang belum mempunyai izin, ya, yang ilegal. Kami tidak menyebutnya terlanjuran, bagi kami ilegal. Ini kita akan lakukan penerapan denda administratif. Ya, denda administratifnya hitungannya itu ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada dendanya adalah 20%, 40%, 60% dari pendapatan keuntungan dari perusahaan tersebut. Kalau mereka tidak mau membayar Pak, di undang-undang itu disampaikan juga di PP juga bahwa mereka akan kita kenakan bisa lakukan penyitaan, pemblokiran dan juga dilakukan paksa badan Pak, giseling. Jadi ini yang menarik di di PP dan undang-undang ini bahwa kita bisa melakukan paksa badan Pak, tanpa melalui proses pengadilan. Langkah ini kan sedang kita persiapkan. Untuk berapa kasus sudah kita ada dendanya Pak. Untuk berapa tambang sudah bayar denda kepada kita. Memang jumlahnya belum besar, kurang lebih sekitar 20 miliar baru Pak. Tapi untuk sawit biasa akan lebih besar lagi karena jumlah yang dikuasai ilegalnya sangat besar Pak. Jadi sekali lagi kami sudah menyiapkan langkah-langkahnya. Kemudian untuk verifikasi data tadi seperti diminta oleh Pak Budi, ya kami sedang melakukan saat ini Pak, masuk untuk verifikasi ke lapangannya karena kan jumlah cukup besar.